Hai teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang marmer. Saya banyak penasaran, kenapa sih banyak properti-properti keren eksklusif menggunakan marmer? Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana memilih marmer, kenapa menggunakan marmer membuat properti menjadi eksklusif, dan juga bagaimana cara merawat marmer. Simak video berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai teman-teman, nah kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Ferdinand Gumanti. Beliau adalah founder dari Fagetti yang sudah berpengalaman di marmer lebih dari 30 tahun. Halo Pak Ferdinand, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Iya, terima kasih nih Pak, udah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Saya penasaran banget nih Pak, tentang marmer. Mengapa nih banyak sekali properti-properti khususnya yang berbintang itu menggunakan marmer, Pak? Ya, itu untuk menambah kemewahan. Dengan tambahan marmer, dipasang marmer, itu mewahnya itu akan timbul. Nilainya juga akan lebih tinggi. Nilainya akan lebih tinggi? Ya, nilai akan lebih tinggi. Dan memang cantik sekali, mewah sekali. Nah, ya. Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Apa yang membedakan marmer dengan mungkin batu-batu lainnya, Pak? Kayak keramik, granit. Ya, marmer itu kan dari alam. Dari alam. Dan marmer itu sendiri itu mempunyai nilai seni yang tinggi yang tidak bisa dibuat. Sekarang memang banyak keramik akan mengcopy batu alam. Tapi bagaimanapun nggak bisa sama. Tetap aja yang batu alam yang asli jauh lebih mewah. Dan kelihatan luxury-nya, mewahnya, nilainya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan pakai keramik. Nah, tadi Pak, bagaimana sih Pak memilih marmer yang tepat? Mungkin kayak tadi ada yang di lobi, atau ada juga yang mungkin di ruang fasilitas ataupun ruang tamu. Nah, bagaimana cara memilih marmer yang tepat ya Pak? Jadi gini, kalau bicara barang sudah sampai di lobi, itu biasanya tugas daripada interior designer. Interior designer yang membuat konsep. Nah, Fagetti ini hanya menyediakan apa yang diperlukan oleh interior design. Tapi biasanya saya sendiri itu sebelum penyediaan, saya sendiri yang akan lihat sendiri, bahkan saya sampai ke gunung sendiri untuk lihat. Ya. Karena tadi bahannya dari alam ini Pak. Bahan dari alam. Saya ke gunung, saya lihat, saya pilih mana yang kira-kira nanti akan cocok untuk dipilih sama interior designer. Berarti dalam marmer ini juga terbatas dong Pak, karena kan dari alam nih Pak. Ya. Ini biarpun terbatas, dia tidak akan bisa diulang. Artinya apapun yang kita dapat, ya apapun yang kita terima. Tidak bisa diulang bahwa saya menghendaki yang lebih muda, lebih tua, tidak. Nah, di sini penyesuaian interior designer yang menyesuaikan warna-warna yang ada atau corak yang ada. Nah, apa yang membuat marmer itu beda nilainya Pak? Ada yang mahal, ada yang enggak, ada yang biasa aja. Ya, itu dari warna, segi warna dan corak. Misalnya warna putih. Kalau putihnya itu dia tidak murni putih, tidak putih susu atau tapi lebih kayak abu-abu, itu nilainya lebih rendah dibanding yang backgroundnya, yang latar belakangnya itu lebih putih. Jernih, lebih putih jernih putih. Gitu. Bahkan sampai putihnya seperti putih susu begitu. Itu makin mahal? Makin mahal, tapi juga ditentukan oleh corak. Coraknya makin sedikit, uratnya makin bagus, itu makin mahal. Dan itu biasanya kalau di quarry atau ditambang itu yang bagus sekali itu sangat jarang. Jadi mereka misalnya menambang suatu warna putih. Contohnya yang Nero Azzurro, yang Statuario ini. Nah, itu dari sekian, misalnya dari satu penambangan itu yang paling bagus itu paling 5%. Itu yang paling topnya. Jadi yang bagus itu kira-kira 10-20%. Sisanya itu standar dan kurang bagus. Tapi biasanya itu tidak secantik yang bagus. Justru kenapa kok dia jadi nilainya jadi tinggi, jadi mahal? Karena memang yang bagus itu lebih sedikit.
dibanding yang standar. Yang bagus lebih sedikit. Ya. Nah, berarti ini kan ngambilnya berarti dari Indonesia juga, Pak ya? Tidak, yang Indonesia juga ada. Indonesia ada. Yang di Ujung Pandang, mungkin yang di Nusa Tenggara Timur itu ada juga. Tapi biasanya kalau untuk lobi, hotel dan ini biasanya dia pakai yang import. Import yang dari Itali, dari Turki, dari Brasil. Gitu. Oke. Nah, Pak, tadi kan bicara soal urat-urat ya dalam marmer itu. Apa sih, Pak, yang menyebabkan itu jadi berurat gitu, Pak? Apakah sering latihan dengan gym atau gimana? Ya, yang jadi nama urat itu sebenarnya itu corak. Corak nih, Pak ya? Yang dimaksud urat itu corak. Nah, corak ini itu alami ya? Alami. Itu kita tidak bisa tahu. Itu tergantung waktu nambang dapatnya apa, ya ketemunya apa. Makanya itu dipilih. Iya. Ya, uratnya makin bagus, itu makin artinya kembangnya itu makin bagus, itu makin mahal. Ya. Nah, banyak juga kan orang yang ketakutan, Pak. Kalau pakai marmer, kalau kena kopi gitu kan, ketumpahan kopi, katanya bisa agak rusak gitu. Apakah benar tuh? Itu benar, karena Pak, sebelum berapa tahun sebelumnya, itu chemical atau yang protection untuk marmer itu tidak secanggih sekarang. Pada saat itu timbul masalah, timbul problem, sehingga itu yang membuat orang takut. Itu sebelumnya. Tapi sekarang ini nggak usah takut, karena chemical udah canggih sekali. Semua tumpahan kopi, tumpahan yang biasanya yang paling jahat untuk merusak atau membuat dia flek atau stain itu yang ngandung eksid. Kalau kopi sendiri, teh sendiri, dia tidak terlalu ngandung eksid, dia tidak terlalu merusak permukaannya. Nah, tapi sekarang ini chemical itu udah bisa memprotek eksid itu sendiri. Jadi eksid repellent itu, oil repellent, minyak-minyak itu bisa diprotek sama water repellent. Sama water. Ya, jadi 3 ini 3 in 1 ini sudah bisa diprotek sekarang ini, tidak masalah. Nah, kalau merawat marmer sendiri jadi mudah, Pak, dengan ada chemical ini, Pak ya? Ya, benar. Jauh lebih mudah perawatannya dan tidak perlu khawatir lagi kalau nanti menggunakan marmer nanti akan ngeflek atau dia ketumpahan apapun dia tidak bisa hilang. Sedangkan kalau pas benar-benar ketumpahan sekalipun ternyata dia stain atau dia flek begitu, itu masih bisa dibenerin. Masih bisa dibenerin. Benerin. Jadi sekarang itu udah mudah sekali. Kalau dulu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang nggak ada chemicalnya. Sekarang ini chemical canggih. Yang sudah flek sekalipun bisa kita angkat fleknya itu. Dengan metode yang lebih sekarang ini. Ya. Pak, dengan menggunakan marmer kan pasti tampilan lebih keren. Tampilan lebih elegan, lebih mewah. Nah, bagaimana ini kalau sisi dari cost-nya jauh banget nggak sih, Pak, perbedaannya, Pak? Memang, jadi justru biasanya kalau yang lobby itu menggunakan material yang import, memang harganya lebih tinggi. Nah, kalau yang tipikal, yang artinya lantai-lantai yang di atas biasanya pakai keramik pakai marmer yang lokal. Dan itu menurut saya marmer lokal udah cukup bagus, sehingga layak juga digunakan. Oke. Yeah. Nah, Bapak sendiri kan khususnya di bidang marmer ini udah lebih dari 30 tahun nih, Pak. Ya, Fagetti, Pak. Nah, ini kenapa nih, Pak, Bapak bisa memutuskan untuk fokus di marmer dan lahirnya Fagetti ini gimana nih, Pak? Saya dari Surabaya, saya mau mulai bisnis saya di Pinangsia. Waktu itu saya buka showroom kecil sekali karena memang mampunya seperti itu, 6x7. Saya mulai dagang keramik lokal sama saniter. Dan dengan perkembangan saya mulai dagang keramik impor dari Itali. Setelah itu ada teman saya yang bawa contoh marmer. Itu cikal bakalnya saya dagang marmer. Nah, pada saat itu istilahnya saya dengan contoh itu saya bawa customer ke pabrik, ke stokis. Nah, di situ saya dapat komisi. Itu kita startnya dari sana, kita mulai naik dari sana. Dari situ saya tekunin terus menerus sehingga akhirnya saya bisa impor sendiri, saya bisa menyediakan bahan sendiri. Sampai sekarang saya bisa membangun pabrik, bahkan 3 pabrik udah saya bangun. Wow. Ya, udah saya bangun. Jadi sekarang kita produksi sendiri. Jadi saya ngambil batu dari gunung, saya proses, saya pasang, itu 3 in 1 udah kita.
Gara-gara itu Gara-gara itu Pak ya? gara-gara itu saya bisa memberikan jaminan quality sampai 3 tahun. Wow. Ya. Karena prosesnya Bapak tahu semua. Tahu semua dari A sampai Z Dari A kita kerjakan sendiri. Nah, awalnya akhirnya Bapak memilih fokus ke marmer itu Pak. Itu tadi kan Bapak jual banyak keramik dan lain. Kenapa? Karena Bapak lihat cocok juga dengan Bapak atau apa yang membuat seperti itu Pak? Nah, jadi gini, keramik itu banyak produsennya dan banyak kepersamaannya. Dan untuk marmer itu sesuatu yang sangat menantang karena kita dealing dengan alam. Iya. Dengan alam ini sangat menarik sekali dan itu yang membuat saya tidak ada waktu lagi untuk mikirin yang lain-lain. Jadi kita akhirnya fokus. Gara-gara fokus di sini akhirnya menghasilkan suatu bisnis yang baik. Karena memang makin hari kan makin dibutuhkan oleh proyek-proyek atau rumah-rumah tinggal yang mewah. Itu pakai menggunakan marmer atau granit atau alam lah. Berarti Bapak udah punya target market tersendiri Pak ya? Untuk yang high end, karena kan marmer tadi digunakan oleh ini. Nah, apa saja sih Pak yang biasanya yang mereka pakai, gunakan dan di mana aja Pak biasanya? Nah, ini sedikit saya luruskan. Iya. Awalnya Fagetti berdiri, Iya. kita tidak punya modal cukup, sehingga target kita cuma yang di high end. High end itu tidak membutuhkan kuantiti besar, tapi membutuhkan super quality yang bagus. Tapi dengan berkembangnya bisnis dan saya bangun pabrik, sampai pabrik berdiri, saya waktu ke gunung ngambil batu itu tidak bisa dipilih yang terbaik aja. Akhirnya saya harus beli semuanya gitu. Satu kelompok. Satu kelompok itu kita katakan satu grup begitu. Nah, di sini baru sampai di sini saya potong-potong, saya sortir yang bagus untuk high end, yang biasa, misalnya yang biasa untuk yang middle, ada yang untuk low end, bahkan yang untuk low end. Jadi Fagetti itu bisa melayani misalnya hotel dari bintang 2 sampai bintang 6 kita bisa melayani karena dari satu gunung itu dia muncul kualitasnya macam-macam. Nah, kenapa Pak Fagetti tidak ngambil aja yang langsung yang bagus? Itu quarry owner, itu biasanya dia tidak bisa jual, tidak bisa ini, dia hanya bisa jual gelondongan. Gelondongan ya, gelondongan. Jadi ngolah, jadi nah, kita yang bisa memilah-milah, yang high end kita jual yang ke sini, market targetnya ada, yang sedang ada market targetnya sendiri, yang bawah ada market target sendiri. Contohnya di Bali tidak perlu yang high end, perlu yang biasa karena dia di Bali orang hotel di sana tidak menikmatin gedungnya, tapi dia menikmatin alamnya. Sementara ini aja ya seperti itu. Wow, bagus sekali. Nah, kalau gitu Pak, kalau menurut Pak Ferdinand sendiri nih, kondisi properti saat ini gimana Pak? Saat ini memang sedikit agak berat karena memang customer-nya agak berkurang karena COVID. Tapi begitu COVID selesai, orang udah tahan lama, tidak kemana-mana. Properti ini begitu COVID selesai itu akan sangat maju sekali. Nah, masa depannya untuk apartemen itu sangat bagus sekali karena orang mulai terbiasa dengan hunian vertikal ini. Nah kalau Bapak kan juga melayani juga di Permata Hijau Suites sih Pak. Nah, apa yang Bapak lihat di Permata Hijau Suites ini Pak? Saya waktu datang tadi ke sini saya kaget. Saya surprise banget. Jadinya kok mewah. Pada saat saya terakhir ke sini itu baru finishing, belum jadi benar. Nah, saya jadinya luar biasa. Itu berkat desain yang bagus dan pekerja kita yang sangat tekun untuk membuat pekerjaan itu sangat halus. Jadi kelihatan mewah. Juga kualitas sih Pak ya? Ya. Kalau nanti kelihatan kasar, sambungannya kasar semuanya, itu tingkat kemewahannya juga akan turun. Jadi itu yang kita jaga. Hasilnya luar biasa. Saya katakan bahwa benar-benar kualitasnya bagus dan mewah. Ini kan ada kolaborasi dengan Pak Alex Bayu juga sebagai desain interior. Sebenarnya desainer itu sangat menentukan. Nah, tapi desainer kita sebagai supplier marmer kita mensupport desainer. Mensupport desainer. Dari posisi Fagetti itu mensupport desainer. Jadi perpaduan warnanya, perpaduan dari pemilihan marmer juga. Tapi tidak luput dalam hal ini kualitas pemasangan.
Kalau kualitas pemasangannya kurang bagus, desainnya bagus pun juga akan hasilnya kurang baik. Ya. Dan kalau tadi Bapak lihat di lobi Permata Hijau Suites sih kaget Pak ya, itu ya benar. Itu tadi saya lihat luar biasa, terasnya bagus, kolom-kolomnya juga mewah sekali. Ya. Itu di sini saya melihat bahwa Permata Hijau Suites ini sangat serius sekali memanjakan customer-nya. Memanjakan customer ya? Ya. Memberikan sesuatu yang cantik dan mewah. Ya. Dan juga terbukti dengan memilih juga Fagetti Pak ya? Ya, Fagetti ini orang terkenal di ini katanya kita bagus, tapi mahal katanya. Tapi sebenarnya kita nggak mahal. Ya. Kita nggak mahal tapi hasilnya bagus. Kualitasnya bagus, hasilnya juga bagus dan terlihat sendiri gitu dari lobinya kelihatan. Dan juga di fasilitas-fasilitas yang ada di Permata Hijau Suites ini Pak ya. Ya. Oke. Nah Pak, kalau bicara soal Fagetti ini Pak, apa sih rencana kedepannya dari Fagetti ini Pak? Kita tetap fokus. Kita tetap fokus di marmer, di batu alam, dan kita sudah bisa membuat semua barang-barang yang sifatnya seperti harus membutuhkan keahlian teknologi yang tinggi. Nah, akan datangnya saya sudah harus, selama ini kan kita import. Nah, akan datang ini kita sudah mulai survei untuk cari tambang di dalam negeri. Dan saya sendiri udah punya tambang satu, dan ini calon tambang yang akan datang itu sudah mulai ada. Dan saya akan coba untuk menambang batu alam yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk ekspor. Wow, luar biasa. Gantian nih Pak, sekarang ekspor ya Pak ya. Dulu kan import, sekarang ekspor ya Pak. Luar biasa. Sukses Pak buat Fagetti. Pak, satu pertanyaan terakhir Pak. Apa sih yang menjadi rahasia sukses dari Pak Ferdinand Gumanti ini Pak? Fokus. Fokus ya. Kerja keras, fokus, satu, jaga kepercayaan customer. Gitu Pak ya. Ya, sehingga customer itu percaya, dia bolak-balik lagi dan bawa teman-temannya untuk datang. Wow, thank you so much Pak Ferdinand udah sharing. Saya banyak dapat insight tentang khususnya marmer. Sukses buat Fagetti ya Pak. Sama. Nah teman-teman, dengan demikian nih kita udah belajar tentang marmer. Jadi teman-teman, ini buat edukasi kan untuk kita menggunakan marmer di properti kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen kalau ada pertanyaan. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di next video.